Ya, salam adik-adik. Berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Ya, semua yang ada di rumah kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan walaupun hanya lewat video saja. Ya, kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya, duduk yang tenang dan ikutin seluruh susunan ibadah sekolah minggu kita ya. Ya, terlebih dahulu kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Kita mau Tuhan menolong kita, kita mau Tuhan memberkati kita melalui ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semua yang di rumah kita berdiri, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Ikutin Lauseriga ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong setiap kami. Hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, saatnya kita memuji Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian dan mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik semua boleh berdiri, sama-sama kita pujikan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Kasih-Mu melimpah
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian, baca kitab suci. Pakai gerakan semuanya ya, semua berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, silakan duduk. Shalom, apa kabar anak-anak semuanya? Bunda harap semuanya sehat-sehat dan selalu diberkati Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Tapi sebelumnya Bunda mau ajak kita semuanya berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar agar kami memahami firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang 4 orang kusta yang bijaksana dan mau berbagi. Ini adalah kota Samaria. Kota Samaria terdapat di Israel. Tetapi adik-adik, Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya untuk maju mengepung kota Samaria. Jadi tentara-tentara itu mengepung dari luar gerbang kota Samaria. Penduduk di dalam kota Samaria tidak bisa keluar. Mereka hanya ada di dalam kota. Mereka keluar tidak berani karena banyak tentara Aram yang ada di depan gerbang kota Samaria. Maka terjadilah kelaparan yang hebat di kota Samaria. Raja sangat bersedih karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ada ibu-ibu yang harus membunuh anaknya untuk memakan daging anaknya karena kelaparan yang sangat hebat. Bayangkan adik-adik, masa kotoran merpati dijadikan bahan makanan karena sudah tidak ada apa-apa lagi yang harus dimakan. Kasihan ya, kita bersyukur loh adik-adik, sampai hari ini kita masih bisa makan, masih bisa minum, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bunda lanjutkan ya. Di depan pintu gerbang kota Samaria ada ajudan raja yang diminta untuk mengawasi keadaan sekeliling. Nah, hari ini Nabi Elisa bertemu dengan penjaga gerbang Samaria. Nabi Elisa berkata kepada penjaga gerbang itu, "Dengarlah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal juga." Tetapi adik-adik, penjaga gerbang ini tidak percaya karena dia melihat bahwa kelaparan terjadi dan harga-harga semakin mahal. Kemudian dia katakan kepada abdi Allah itu, Nabi Elisa, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Aku tidak percaya." Nah, tapi Elisa katakan, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Adik-adik, di depan pintu gerbang kota Samaria ada 4 orang kusta yang sedang duduk-duduk. Mereka juga kelaparan karena mereka tidak mendapat makanan. Mereka tidak tinggal di dalam kota karena mereka memiliki penyakit kusta, sehingga mereka tidak boleh tinggal dengan orang-orang yang sehat. Mereka harus tinggal sendiri, dijauhkan. Tetapi karena kelaparan di mana-mana, mereka pun tidak mendapat makanan. Nah, hari ini mereka berempat bercakap-cakap. Seorang yang sakit kusta berkata, "Teman-teman,
kalau kita diam di sini, kita pasti lama-lama akan mati kelaparan. Kalau kita masuk ke dalam kota itu, kita juga akan mati kelaparan. Karena di kota itu sudah tidak ada lagi makanan. Kotoran merpati saja dijual dengan mahal. Di depan kita ada perkemahan tentara Aram. Kalau kita ke sana, ada dua. Kita mungkin mati, yang satu lagi kita tidak tahu. Tapi ini harus kita lakukan. Kemudian teman yang lain berkata, kalau begitu kita ke perkemahan tentara Aram saja. Toh kalau kita di sini kita mati, kita ke dalam kita mati, kita ke sana kalau kita mati sudah tidak apa-apa. Ya, akhirnya mereka berempat pergi ke perkemahan tentara Aram. Adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka ke perkemahan tentara Aram? Mereka membayangkan banyak tentara. Mereka membayangkan siap dipanah atau apa. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam, mereka kaget. Kok tidak ada siapa-siapa? Ada kuda tetapi tidak ada penunggangnya. Ada keledai tetapi tidak ada penunggangnya. Kemudian satu-satu mereka membuka tenda dan mereka melihat ada banyak makanan dan minuman di dalam serta perhiasan. Tetapi tidak ada seorang pun. Apa yang terjadi ya? Rupanya Tuhan menolong mereka. Tuhan mengusir tentara Aram itu. Bagaimana caranya Tuhan mengusir tentara Aram? Rupanya adik-adik, Tuhan membuat suara seperti suara kereta, seperti bunyi kuda, dan seperti suara banyak tentara. Sehingga orang-orang Aram itu ketakutan. Mereka mengatakan bahwa, "Hei, Raja Israel telah menyuruh orang-orang Het dan Misraim untuk melawan kita. Mari kita kabur. Mereka tentara yang banyak." Mereka semuanya pergi melarikan diri dan meninggalkan semua makanan, minuman, dan harta mereka di perkemahan. Ketika melihat tidak ada orang di perkemahan, kemudian 4 orang kusta ini mereka makan. Setelah makan dan minum, mata mereka menjadi terang. Ya, kemudian mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan itu. Mereka membawa keluar dan menyembunyikannya di satu tempat. Setelah itu mereka kembali lagi ke perkemahan. Mereka mau ambil lagi makanan, minuman, dan barang-barang yang lain. Tetapi adik-adik, ada satu orang kusta itu yang berkata kepada temannya, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini kita mendapat berkat. Hari ini adalah kabar baik buat kita. Tetapi jika kita diam saja, apabila datang terang pagi, hukuman akan datang menimpa kita. Kemudian teman yang satu mengatakan, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus ke penjaga gerbang di kota Samaria itu. Kita katakan, perkemahan sudah sepi, tidak ada orang, dan banyak makanan, minuman, dan harta di sini. Kemudian penjaga itu dengan kita bersama-sama menghadap raja, agar raja juga memberitahukan para penduduk yang kelaparan agar mereka semuanya ke sini. Kalau kita kenyang, mereka juga harus kenyang, karena Tuhan yang sudah menolong kita, bukan karena kita. Tuhan yang mengasihi kita dengan mengusir tentara Aram. Oh, baiklah, kita ke penjaga gerbang saja. Kemudian keempat orang kusta ini pergi ke penjaga gerbang. Nah, setelah di sana mereka dan penjaga gerbang pergi menghadap raja. Hari itu sudah malam, tetapi raja tetap bangun, ya, mendengarkan penjelasan dari penjaga gerbang dan juga keempat orang kusta ini. Kemudian raja menyuruh 2 ajudannya untuk melihat tempat itu. Apakah betul? Kalau betul, raja akan memberitahukan kepada penduduk untuk pergi ke perkemahan karena banyak makanan dan minuman di sana. Nah, kemudian adik-adik, apa yang dikatakan 4 orang kusta itu adalah benar, bahwa perkemahan itu sudah sepi, tidak ada orang di sana, dan banyak sekali makanan, minuman, dan harta yang lainnya. Setelah raja mengetahui keadaan yang pasti, raja mengumumkan kepada seluruh penduduk untuk pergi mengambil makanan dan minuman ke perkemahan tentara Aram. Kemudian penjaga gerbang membuka pintu gerbang dan banyak sekali para penduduk yang berlari-lari ke arah perkemahan tentara Aram karena mereka sudah sangat lapar. Apa yang dikatakan abdi Allah Elisa itu adalah benar. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Tuhan memberi berkat kepada bangsa Israel, tapi penjaga gerbang ini tidak mendapat apa-apa. Dia mati terinjak-injak penduduk di pintu gerbang. Adik-adik, kita belajar lewat cerita ini bahwa dalam keadaan apapun juga Tuhan sanggup menolong kita, dan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, jangan lupa untuk tetap percaya kepada Tuhan dan berbagi kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, baik adik-adik, kita sudah tiba di penghujung daripada ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau kasih sebuah pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan, dan nanti Losa Putri akan pimpin kita dalam doa penutup.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita kunci tangan kita tutup mata kita, tunduk kepala, lalu suku beri pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami pada hari ini boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami tetap berserah ke dalam tangan-Mu. Terlebih kami yang ada di rumah masing-masing dalam menyaksikan video ini, kami rindu Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Dalam ibadah kami ini kami rindu, kami senantiasa diberkati Tuhan. Walaupun kami menyaksikan hanya melalui video ini Tuhan, tapi kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami tutup doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.